kitab Sahih Fiqh Sunnah nanti disebutkan min fadhaili yaumil jumu'ah, di antara keistimewaan hari Jumat. Yang pertama, yaumul jumu'ati afdalul ayyam indallahi ta'ala. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu 7 hari semuanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Perputaran waktu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki, dan insya Allah semuanya baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih dari hari-hari yang diciptakannya, hari Jumatlah yang paling afdal, yang paling utama. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatlu'us syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdal min yaumil jum'ah. Tidak ada di mana matahari terbit dan tenggelam setiap harinya yang lebih utama dibandingkan dengan hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari yang utama, hari yang mulia. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa syahidiu wa mashhud. Wa syahidiu wa mashhud. Apa yang dimaksud dengan syahid wa mashhud dalam ayat ini? Qala Abu Hurairah berkata, al-yaumu al-mau'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan dan pasti datang adalah hari kiamat. Wasyahid, kata asyahid di dalam ayat ini maknanya adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Kata syahid maknanya bersaksi. Maka disebutkan kata asyahid, wasyahid dalam ayat ini maknanya adalah hari Jumat. Wa mashhud, hari yang disaksikan, maknanya adalah yaumu Arafah, hari Arafah. Pada saat orang melakukan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang nanti kita juga disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebut kata Jum'ah, hari Jum'ah, tapi menggunakan istilah wasyahid. Wasyahidi wa mashhud. Maknanya hari Jumat dan hari Arafah. Kemudian keutamaan yang kedua disebutkan bahwasanya hari Jumat hari di mana terjadinya perkara-perkara yang agung. Perkara-perkara besar itu terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi alaihi syamsu yaumul jum'ah. Hari yang paling baik pada saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Setiap hari terbitlah matahari dari ufuk timur. Tapi dalam hadis ini Nabi menyampaikan, hari yang paling baik saat matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat diciptakannya Nabi Adam. Jadi sekarang kita tahu ya, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga pada hari Jumat. Wa fi udkhilu al-jannah. Nabi Adam juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Wa fi ukhrija minha. Pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Nabi Adam tinggal di surga, yang kemudian nanti karena godaan iblis ya, kemudian Nabi Adam tergoda untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, memakan buah atau mendekati pohon yang dilarang. Maka hukumannya Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga. Nabi Adam dikeluarkan dari surga bersama istri yaitu Hawa ini juga pada hari Jumat. Wa fihi tiba alaihi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya. Pada saat Nabi Adam menyesal dengan penyesalan yang luar biasa, Nabi Adam bertaubat. Saat diterimanya Nabi Adam dari taubatnya ini juga terjadi pada hari Jumat. Bagaimana ibu-ibu doanya Nabi Adam yang terkenal? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana
lanakunanna minal khasirin. Ya, ya Allah, kami telah zalim pada diri kami. Ya. Maka kemudian ampunilah dosa-dosa kami. Kalaulah tidak karena ampunanmu, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah doa Nabi Adam sebagai wujud taubatnya atas pelanggaran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran besar bagi kita ya. Coba, Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari surga gara-gara apa ibu-ibu? Makan, ya kan? Makan buah yang dilarang. Coba, padahal makannya ini juga enggak banyak. Makannya juga enggak terus berkarung-karung buah dimakan, itu kan enggak. Ya, ada yang menceritakan ya cuma satu gigitan kemudian sadar bahwa ini pelanggaran, kemudian dilepas. Ini loh bahayanya makanan yang tidak halal yang masuk ke dalam perut kita itu ya. Nabi Adam itu hanya makan makanan yang dilarang yang sedikit sekali. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam itu diturunkan dari surga. Bagaimana dengan orang yang setiap harinya makanannya dari sumber yang haram? Bagaimana orang yang setiap hari, setiap saatnya minuman makanannya dari hal yang tidak dihalalkan, dari zatnya sudah haram, kadang diambil dengan cara mencuri, dengan merampok, merampas dan seterusnya. Ya, maka makanan ini bukan masalah sepele ya. Makanan ini halal haramnya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim karena dampaknya yang luar biasa tadi. Maka Nabi Adam alaihissalam meninggal, Nabi Adam diterima taubatnya juga pada hari Jumat. Wa fihi mata. Pada saat hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia. Nabi Adam alaihissalam yang wafatnya pada hari Jumat juga. Wa fihi taqumu sa'ah. Pada hari Jumat pula nanti hari kiamat itu terjadi. Pasti datang, dan datangnya pada hari Jumat. Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Jumat Wage, Jumat Kliwon, Jumat Pon, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas datangnya hari Jumat. Ya, tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Dan ini dirahasiakan supaya kita siap-siap, gitu ya. Maka yang menjadi pertanyaan dahulu para sahabat yang sering ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Sebenarnya tidak terlalu penting kita bertanya kapan datangnya hari kiamat, karena ini pasti terjadi dan kita nggak tahu kapan datangnya. Yang lebih penting adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat ini. Ini yang jauh lebih penting. Maka sahabat tadi yang bertanya, saya sudah siapkan ya Rasulullah, bahwasanya saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Maka kita nanti di akhirat itu, ibu-ibu yang dirahmati, akan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta dengan Nabi SAW, ya kita akan berkumpul dengan Nabi SAW. Kalau ada yang mengidolakan artis, mengidolakan tokoh tertentu yang tentu jauh dari ajaran Islam, nanti akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Nah, jadi Nabi Adam hari kiamat datang pada hari Jumat. Kemudian dikatakan juga pada hari Jumat ini, wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun wa huwa qa'imun yusolli. Dan pada hari Jumat ini ada satu hari atau satu waktu tidaklah seorang mukmin ketika dia gunakan untuk berdoa fiha syai'an, apapun yang akan dia minta dalam kebaikan dirinya, illa a'tahu iyyahu, kecuali pasti Allah akan berikan apa yang dimintanya tadi. Jadi hari Jumat pula ada ada waktu yang istimewa, hari dikabulkannya doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebabnya ya dari dalil ini kita memahami hari Jumat ini hari di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara-perkara yang agung. Kemudian yang ketiga,
hari Jumat adalah hari rayanya umat Islam. Hari Jumat adalah hari rayanya kaum muslimin. Sebagaimana dahulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani juga mereka punya hari raya dalam waktu pekanannya. Orang-orang Yahudi mereka menetapkan hari raya mereka, hari raya untuk berkumpul bagi mereka, untuk melakukan ibadah bagi mereka pada hari Sabtu, Yaumus Sabt. Kemudian orang-orang Nasrani, orang Kristen dan seterusnya ya, mereka berkeyakinan hari raya mereka adalah hari Ahad atau Minggu ya. Ya, hari Minggu. Dan umat Islam punya hari raya dalam siklus pekanannya adalah hari Jumat. Dan ini sebagaimana yang disampaikan di dalam satu riwayat hadis dari sahabat Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun minal Yahudi ila Umar ibnul Khattab. Pada suatu hari datanglah seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu. Kemudian seorang Yahudi ini berkata kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang kalian sering baca. Lau alaina ma'syara al-yahudi nuzilat lattakhadna dzalikal yauma 'idan. Kata orang Yahudi ini, sekiranya ayat tersebut diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari saat turunnya ayat tersebut kita akan jadikan sebagai hari raya. Faqala, kemudian Umar bertanya, ayu ayatin, ayat apa yang engkau maksud? Qala, orang Yahudi tadi berkata, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini, yang menurut orang Yahudi tadi, ayat inilah yang kalau sekiranya diturunkan kepada orang-orang Yahudi, hari di mana diturunkan ayat ini akan dijadikan sebagai hari raya. Qala Umar, kemudian Umar berkata, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nuzilat fihi 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul jum'ah. Kemudian Umar mengatakan, kami telah mengetahui hari tersebut, tempat di mana diturunkannya ayat tadi, dan ayat itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi sedang berdiri di Arafah, di padang Arafah. Kemudian Nabi menerima wahyu tadi, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Ya. Ayat ini yang kemudian ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang Arafah dan harinya juga hari Jumat. Maka dari sinilah kemudian hari Jumat menjadi hari rayanya umat Islam di siklus pekanannya. Kemudian dari hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril bimislil mir'ah al-baydha fiha nuqtah sauda. Nabi bersabda, malaikat Jibril alaihissalam mendatangiku dengan membawa satu alat seperti cermin yang berwarna putih dan di dalamnya ada titik yang berwarna hitam. Qultu ya Jibril ma hadhihi. Kemudian Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, titik yang berwarna hitam ini apa? Qala hadhil jumu'ah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini adalah hari Jumat. Ja'alallahu 'idan laka wa li ummatika. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hari Jumat inilah yang Allah jadikan untuk mewahai Nabi Muhammad dan untuk umatmu sebagai hari raya. Jadi Jumat ini adalah hari raya umat Islam di skala mingguannya ya. Kemudian dikatakan bahwasanya ya, nanti di hari Jumat ini ada
kewajiban sholat Jumat, dan ini juga ada banyak sekali fadilah-fadilah. Insya Allah nanti kita akan sampaikan beberapa poinnya ya. Jadi di hari Jumat ini ada kewajiban menjalankan sholat Jumat dan ada banyak keutamaan-keutamaan bagi orang yang menjalankannya. Dan tentu ini tidak terjadi pada hari-hari yang lain, hanya berlaku pada hari Jumat saja.